Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Bapak Setjanto P. Santoso, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, dan yang kita hormati pula Ibu Puji Astuti yang baru saja menyampaikan sambutannya, para pengurus kajian hari ini dan seluruh jajarannya, ibu-ibu solehah yang hadir hari ini, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu karena kalau disebutkan sampai maghrib ya Bu. Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita bertemu, walaupun mungkin di antara kita ada yang punya kesibukan yang luar biasa, tapi dengan izin Allah langkah kita dimudahkan, niat kita diluruskan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al muhajir man hajar manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Berarti yang sudah meninggalkan dosa, yang sudah meninggalkan masa lalu yang tidak baik, disebut muhajir, orang yang hijrah. Dan alhamdulillah bulan ini kita memasuki tahun 1446 dan masih bulan Muharram. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Muharram? Ada yang 20, ada yang 21 gitu ya. Alhamdulillah usia kita masih disampaikan oleh Allah. Jika tahun berganti, bulan berganti, hari berganti, maka nominal usia kita bertambah. Kalau nominal hari ini dengan izin Allah bertemu, bulan depan wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu, karena usia kita, rezeki kita semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, umur panjang, alhamdulillah dikumpulkan di tempat yang indah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir usia kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita memasuki tahun baru Hijriyah 1446, kita ingin ada semangat baru, ada niat baru, ada amal baru. Karena kadang-kadang perempuan suka lupa, nanti tahun depan saya mau begini gitu ya. Itu ada di planning kita saja, ada di pikiran kita saja. Tapi ketika tahun itu datang, kita lupa lagi. Planning kita, niat kita lupakan lagi. Padahal planningnya bagus, niatnya bagus, rencananya bagus, tetapi kekuatan kita kurang bagus. Maka hari ini alhamdulillah panitia sengaja membuat acara tahun baru, semangat baru. Niatnya apa? Diingatkan bahwa jatah kita di dunia berkurang. Diingatkan semua rencana kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai melangkah, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Ketika kita ingin hijrah, yang pertama yang harus kita niatkan dan kita tekadkan adalah hijrah i'tiqadiyah. Itu yang pertama. Apa hijrah i'tiqadiyah? Hijrah i'tiqadiyah adalah hijrah aqidah, hijrah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih kuat lagi. Kadang-kadang kita meragukan kemahaannya Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha kuat, Allah maha menenangkan, Allah maha menjamin, tetapi nyatanya hati kita masih suka gelisah, ya Bu.
masih suka galau, masih suka memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Apalagi perempuan. Saya miris ketika tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu masih ada yang melakukan hal-hal atau ritual syirik. Padahal sudah berganti tahun, ada nyuci keris, nyuci gong, melempar kepala sapi, masih gitu ya Bu. Kalau ditanya kenapa melakukan itu semua, agar penguasa laut tetap memberikan rezeki, bayangkan coba. Itu harus hijrah itu. Hijrah keyakinan dari yang salah kepada yang benar, dari yang bengkok pada yang lurus, dari yang sesat kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, mohon maaf, ini hijrah yang pertama ini paling berat. Sama halnya banyak orang tua ketika anak gadisnya belum dilamar, anak laki-lakinya belum mendapatkan pekerjaan, maka dia datang kepada orang pintar, orang bodoh, orang bijak, orang itu semua didatengin orang-orang itu. Nanya, Mbah, kira-kira anak gadis saya kapan nikahnya? Anak laki-laki, kenapa harus bertanya kepada manusia? Bahkan apa kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke paranormal dan percaya dengan apa yang disampaikannya, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Kenapa? Allah cemburu. Ada seorang pria ngobrol, melihat istrinya ngobrol sama laki-laki lain. Marah sekali pria itu. Dia mengatakan apa kepada istrinya? Sekali lagi saya melihat kamu ngobrol sama dia, aku pancung lehermu. Kenapa dia marah? Cemburu, dibuat cemburu karena istrinya ngobrol sama pria lain. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, pria itu begitu cemburu dengan istrinya. Kalian tahu, aku lebih cemburu daripada dia. Kalau ada umatku yang mengatakan nabi terakhir setelahku, maka dia orang yang sesat, karena aku nabi terakhir. Aku cemburu kalau ada umatku yang mengatakan ada nabi terakhir setelahku, karena aku nabi terakhir. Ibu pernah dengar ada nabi terakhir? Ada ya Bu yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi terakhir. Sesat itu. Kata Rasulullah, mereka orang-orang yang sesat. Kalian tahu kalau kita cemburu nggak Bu sama suami Bu? Kalau suami buka cabang kita kesel nggak? Suami buka cabang kita kesel kan Bu? Padahal kita nggak ngasih matahari sama suami kita, tidak ngasih oksigen sama suami kita, tapi kita nggak siap dimadu. Bayangkan kita memadu Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita meminta kepada manusia, mungkin manusia lelah. Tetapi kalau minta kepada Allah, Allah bahagia sekali. Bahagia sekali. Ibu perhatikan, seandainya ada 2 botol air mineral. Ada 2 botol, ibu minta 1, saya masih punya 1. Saya kasih nggak Bu? Saya kasih. Bu Fatia minta airnya, oh ya, saya kasih. Tapi kalau saya punya 1, ibu minta, saya haus banget gitu, ibu minta saya kasih nggak Bu? Tidak, saya kasih. Kalaupun ngasih sama-sama minum, setengah-setengah ya Mbak, saya juga haus banget gitu. Kenapa? Kepemilikan saya terbatas. Saya punya cuma 2, diambil sama ibu, ada yang minta lagi. Kepemilikan saya terbatas. Kepemilikan Allah tidak terbatas. Semakin kita minta sama Allah, Allah semakin sayang sama kita. Ibu setiap habis sholat 5 waktu nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta rezeki, minta anak-anak soleh-soleha, minta macam-macam. Allah seneng banget Ibu. Allah seneng banget. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin sayang Allah sama kita. Kalau kita jarang meminta sama Allah, dijewer Bu, dijewer, disentil sama Allah. Jewerannya Allah bagaimana? Dalam bentuk ujian yang kita hadapi. Ibu punya ujian kan? Dari model duduknya kayaknya punya masalah semua ini. Gonta-ganti kaki berapa kali sudah Bu? Oh, kesemutan. Ada yang kesemutan, ada yang kegajahan, ada yang asam urat. Kalau kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, sesering mungkin
Disitulah justru Allah sayang banget sama kita. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu habis sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa sholat malam, syukur-syukur lagi nambah dengan yang sunnah-sunnah. Allah senang banget sama kita. Maka kalau kita memperbanyak ibadah sunnah, mata kita Allah jaga, telinga kita Allah jaga, langkah kita Allah jaga, termasuk lisan kita Allah jaga. Kita saat ini masih suka ngerumpi ya Bu. Kalau nggak ngerumpi kan sariawan kita Bu. Terus sama Allah dijaga, jangan ngerumpi, hentikan, jangan ngerumpi. Kenapa? Dilarang sama Allah. Maka untuk hijrah yang pertama ini, terus terang ini hijrah yang paling berat buat kita-kita yang suka melenceng, buat kita-kita yang masih bergantung sama manusia. Maka sedang belajar tahun ini harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya pertama, perbanyak sholat sunnah Bu. Perbanyak apa Bu? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat duha, sholat malam. Perbanyak itu semua. Kenapa? Semakin banyak ibadah sunnah yang kita lakukan, semakin sering kita dijaga sama Allah. Semakin banyak ibadah sunnah yang kita lakukan, semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, perbanyak sholat sunnah. Yang kedua apa? Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, atau yang kemarin tanggal 10 ya Bu. Puasa apa Bu? Puasa Asyura. Puasa 1 hari bisa menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu. Dan ini masih bulan Muharram Ibu, masih bulan haram. Jadi ada bulan haram 4, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Apa saja bulan haram yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini masih bulan haram Ibu. Bulan haram itu apa hikmahnya? Amal soleh dilipat gandakan pahalanya, begitu juga dosa. Nauzubillah dilipat gandakan juga. Makanya haram membunuh, haram menzolimi gitu ya Bu ya. Haram melakukan dosa karena masih bulan haram. Sedihnya justru di bulan haram banyak yang bunuh diri, banyak yang dibunuh ya Bu ya. Ada yang dimasukkan ke karung, dibuang ke kali. Itu melihat pembunuhan itu, nauzubillah. Anak kecil, tetangga, suami istri, mahasiswa dan seterusnya, gara-gara pacaran dibunuh. Itu gampang sekali menghilangkan nyawa orang lain. Haram. Maka di bulan haram masih ada sisa Bu, kurang lebih 10 hari. Kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah, diantaranya apa tadi Bu? Salat sunnah dan puasa sunnah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sedekah. Kalau kita ngaji kan ada kotak tubuh atau ada sedekah yang jalan. Kalau kotak isi geser gitu. Jangan digeser aja, digeser tuh kotak, nggak diisi-isi, geser, isi geser gitu. Atau mohon maaf kalau kita ada rezeki simple Bu, nggak harus banyak, 1.000 latihannya, 2.000, 5.000, 10.000. Kita beli apa saja lebihkan, kita naik apa saja lebihkan, tuh niatnya sedekah gitu. Itu yang membersihkan penyakit hati. Kalau kita punya penyakit hati itu bisa bersih dengan sedekah tadi tuh Bu. Tiba-tiba iri sama orang lain, tiba-tiba ingin pamer sama orang lain, tiba-tiba gitu ya Bu ya. Ria itu kan tidak ikhlas. Padahal kita pengen hijrah, keyakinan ingin semuanya untuk Allah saja. Tapi setan kan menggoda kita ya Bu. Ada niat-niat tersembunyi sehingga niat kita tidak lurus. Sedekah itu bisa membersihkan itu semuanya. Ketemu sama temen, ih ibu cantik banget, jilbabnya sutra, bajunya sutra. Iya, kalau nggak sutra ketombean kepala saya. Tuh penyakit hati tuh Bu bisa sembuh. Kalau pakai baju biasa keringetan, emang kalau panas ya keringetan ya Bu. Tuh yang begitu tuh Bu, dia sembuh. Nanti ngomentarin orang-orang yang lewat dengan sedekah tuh sembuh tuh Bu, insya Allah.
Kita kadang-kadang iseng kan Bu, ada orang lewat kita komentari, gak matching banget baju sama jilbabnya ya, iya. Semua dikomentari. Suami istri dikomentari, biarkan itu rezeki mereka masing-masing. Setiap mau mengomentari orang lain, setiap ya Bu, kita mau mengomentari orang lain, kita tutup lisan kita dengan apa berpikirnya, boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada saya. Boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih hebat daripada saya. Atau boleh jadi tahajudnya dia lebih banyak daripada saya. Tidak jadi merasa baik Ibu. Tidak jadi kita mengomentari orang lain karena kita merasa orang itu lebih hebat dari kita. Orang itu lebih soleh dari kita, lebih baik dari kita, maka kita tidak berani Ibu mengomentari orang lain. Kenapa? Karena kita merasa di bawah dia. Tapi kalau kita merasa kita di atas dia, kita akan mengomentari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah itu mampu membersihkan hati. Apa yang keempat, empat aja ya Bu, nggak usah banyak-banyak. Yang keempat, kita perbanyak membaca Quran. Ibu, saya perhatikan wajah-wajahnya rajin baca Quran. Kalau lagi rajin, kalau lagi malas sering ya, kalau saya mampir ke sini sholat, itu saya perhatikan ada ibu-ibu yang lagi baca Quran, seneng ngeliatinnya. Kalau ibu-ibu yang dugem, yang duduk gemeter, rajin ngaji, rajin sholat, itu biasa. Tapi coba anak-anak muda duduk di sini coba. Ada anak-anak yang masih muda, pengurus masih muda, terus aktif dalam pengajian, menghidupkan masjid, itu Masya Allah. Di hari kiamat anak-anak muda ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kakek-kakek udah bungkuk, udah dugem Bu, yang duduk gemeter tadi, nah gitu Bu, masjid di mana, itu orang melihatnya oh biasa. Tapi kalau anak muda menghidupkan masjid itu kan luar biasa. Kita punya PR besar. Anak-anak muda itu sekarang jarang yang aktif di masjid. Di masjid banyak kan orang-orang yang udah 50 ke atas. Tapi saya perhatikan di sini coba, ibu 20 ke atas. Udah datang ke sini luar biasa. Maka yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, lebih dekat lagi dengan Allah sesuai dengan kemampuan kita yang empat tadi Bu. Dimodif saja, dimix saja ibadah kita. Capek baca Quran, sedekah, gitu maksudnya. Kalau misalnya capek sholat, baca Quran, dimodif saja, jangan sampai kita merasa bosan dengan ibadah yang kita lakukan. Allah Maha tahu Ibu. Kita capek misalnya dengan ibadah-ibadah ritual, tengok suami kita, oh lagi tidur kita selimuti, itu sedekah tuh Bu. Dia ngorok, kita dengerin ngoroknya, ya Allah, itu ibadah itu. Jadi dimodif saja, diatur saja ibadah kita, jangan sampai kita kosong sama sekali, tidak melakukan amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah fikriyah, hijrah pemahaman, hijrah pemikiran. Caranya bagaimana? Rajin-rajin duduk di majelis ilmu, ngaji ya Bu, bertanya, membaca, atau boleh jadi dengan mendengarkan ceramah-ceramah. Sekarang enak banget ya Bu, ngaji pakai online. Tetapi mohon maaf, walau bagaimana yang paling bagus yang mana Bu? Yang begini nih Bu, kasratul mulazamah, face to face. Nah, saya bisa melihat ibu wajahnya bermasalah atau tidak, ibu bisa melihat saya, itu yang paling bagus. Abu Hurairah radhiyallahu an itu masuk Islamnya belakangan, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kasratul mulazamah, sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita merasa ilmu kita belum banyak gitu ya Bu, kita mulai hijrah, biar apa? Biar nggak salah. Kalau kita belum ada ilmunya, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita tahu, nggak ada masalah. Air, kalau air yang mengalir lebih sehat kan Bu. Tapi kalau air yang tergenang itu banyak nyamuk, banyak penyakit. Maka Imam Syafi'i berpesan apa?
Safir, pergilah kamu menuntut ilmu, kamu akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan. Safir tajid aywadan amman tufariqu. Kemudian beliau mengatakan lagi apa? Kalau menuntut ilmu itu seperti air yang mengalir. Tetapi kalau kita stuck di tempat, kita akan kekeh dengan pendapat kita itu. Kunutlah, enggak kunut, kekeh Bu dengan pendapatnya. Kenapa? Karena dia stuck di tempat, di situ saja, yang dia tahu cuma itu. Sehingga yang lain salah di mata dia. Dia akan mudah salah dan menyalahkan, maka perlu hijrah fikriyah, hijrah pemahaman, hijrah ilmu, hijrah pemikiran, sehingga kita bisa berlapang dada melihat perbedaan. Contoh misalnya Ibu, di rumah kita listrik mati. Ketika listrik mati, kita berada di kamar, kita bingung gak Bu? Ke dapur kemana ya? Kamar di mana ya? Karena kita dalam kondisi kegelapan. Akan kita tabrak tuh Bu, dipan kita tabrak, lemari kita tabrak, itu kan Bu. Kita akan menabrak apapun yang ada di hadapan kita karena gelap semua. Berbeda kalau lampu menerangi kita, kita tahu ke dapur yang mana pintunya, ke kamar yang mana, ke kamar mandi yang mana. Sama dengan ilmu. Ilmu itu lentera, ilmu itu cahaya. Kalau orang mendapatkan cahaya, hatinya akan lapang menerima perbedaan. Tetapi kalau kita belum mendapatkan cahaya, boleh jadi kita akan meraba-raba. Belum terlambat untuk mencari cahaya. Kenapa kita terkadang suka lupa dengan ilmu yang kita dapat? Mohon maaf ya Bu, faktor umur bisa, faktor dosa juga bisa. Imam Syafi'i ketika sedang berada di luar, tiba-tiba melihat seorang wanita mau naik mobil, roknya kesingkap. Jadi mau naik mobil, roknya kesingkap, betisnya terlihat Bu, kelihatan. Imam Syafi'i tidak sengaja mau melihat gitu, kelihatan Bu. Tiba-tiba beberapa hafalannya hilang semua. Hafalan Qur'annya hilang karena melihat betis seorang wanita, dan melihatnya nggak sengaja. Akhirnya apa Bu? Ngadulah kepada gurunya yang bernama Waqi'. Imam Waqi' ini memberikan pencerahan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Ada mahfuzatnya Bu, pepatahnya, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka guruku mengatakan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi kenapa Bu? Fa innal ilma nurun wa nurun wa la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak nyatet lupa lagi, ngapalin lupa lagi gitu. Saya ingat dulu anak saya di pesantren, SMP di pesantren, SMU 1 tahun saja Bu, SMU 1 tahun di luar. Qadarullah saya bilang istikharah lagi karena banyak sesuatu yang tidak yang mengkhawatirkan lah Bu ya, mengkhawatirkan nyawanya, jiwanya, hartanya gitu. Saya balikan lagi ke pesantren. Disuruh satu hafalan kan Bu, karena kalau di pesantren 1 tahun tuh 1 juz. Nah dihitung tuh, kamu berarti 5 juz di sini. Apa kata anak saya? Ustadz, Imam Syafi'i melihat betis aja hafalannya lupa Ustadz, cuma sekali. Saya 1 tahun Ustadz. Di SMU berapa betis yang sudah saya lihat. Saya nggak bisa setor sebanyak ini. Artinya apa? Betapa kita sehari-hari lihat kan Bu, dosa kita lihat, brownies, berondong manis kita lihat, cogan ya Bu ya, cowok ganteng kita lihat, semuanya kita lihat. Menambah dosa nggak Bu? Dosa. Belum lisan kita, makanya suka lupa. Sering-sering datang ke majelis ilmu, sering-sering datang ke pengajian. Harapannya apa? Ilmunya nempel lagi begitu ya Bu. Itu hijrah fikriyah. Kalau udah banyak pemahamannya, ada kenikmatan tersendiri ya Bu. Kalau kita ngaji, oh gitu, oh ada, kita seperti mendapatkan pencerahan. Kalau anak sekarang bilangnya apa? Aha gitu. Itu ada ide, aha gitu. Kalau kita, oh, itu ada yang masuk tuh. Tapi kalau lagi, nah itu lupa berarti. Jadi beda suaranya saja. Yang satu oh, yang itu,
Sama-sama. Oh, tapi lupa berarti dia. Kenapa? Karena di usia seperti kita ada yang jiping, ada yang jiro. Apa jiping? Ngaji kuping. Jiro habis ngaji ditaruh catatannya, lupa lah kita. Tetapi kalau kita mengamalkannya, insya Allah akan bertambah. Kita sebarkan nih Bu, nggak hilang ilmu kita. Jangan pelit-pelit menyebarkan ilmu, nggak hilang. Beda uang 50 kita kasih ke orang 50, habislah kita. Kalau ilmu enggak Bu, semakin kita sebarkan, semakin kita ingat, karena kita kan nulis Bu. Oh, mau ngasih tahu ke teman-teman, di share di grup, dia kan nulis kan Bu. Ketika dia nulis dia akan ingat. Orang nanya nomor 3 berapa tadi, oh dia akan baca lagi. Enggak hilang Ibu. Insya Allah ilmu yang kita sebarkan justru akan bertambah. Maka yang kedua namanya apa tadi Bu? Hijrah fikriyah atau hijrah pemahaman, hijrah ilmu, lebih semangat menuntut ilmu. Ada yang ketiga, ada 4 ya Bu. Yang ketiganya apa? Hijrah syu'uriyah, hijrah perasaan. Oh, memang perasaan harus hijrah juga. Iya. Kita kadang-kadang OPT itu overthinking, memikirkan sesuatu yang belum tentu gitu. Mau ngaji nih, aduh pakai baju ini apa pakai baju yang nanti kalau pakai baju ini orang ngomong apa, itu OPT tuh. Memikirkan sesuatu yang sebetulnya orang nggak mikirin kita gitu. Suami tiba-tiba tidurnya cepet, kenapa tidurnya cepet? Jangan-jangan, nah itu. Orang seperti itu penyakitnya banyak. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada seorang ibu datang ke saya, Bu Fathia, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Banyak masalah. Saya bilang, enggak Bu, saya kemarin mimpi suami saya nikah lagi. Bu, mimpi suami nikah lagi, nggak bisa tidur berhari-hari. Saya bilang kan itu cuma mimpi. Itu kan bisa jadi di alam bawah sadar ya, bukan kepikiran. Jadi dia mimpi suami nikah lagi, dan kalau suami nanya gak dijawab sama dia, nggak tahu gitu. Itu baru mimpi saja ngambeknya begitu Bu. Kata suami, apa kan saya masih di sini, saya nggak nikah lagi dan saya nggak berpikir untuk menikah lagi. Tetapi karena dia overthinking Bu, memikirkan sesuatu yang belum jelas, belum tentu terjadi juga, maka ternyata itu membuat dia tersiksa. Kalau kita pengennya gimana? Udah jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Mohon maaf ya Bu, kalau umur sudah 50 ke atas, itu yang kita sibukkan itu amal. Circle-nya Bu, circle-nya, lingkungannya dipilih-pilih. Kalau anak sekarang bilangnya kalau toksik tinggalin. Umur seperti kita tuh jangan banyak pikiran, Terus ngapain? Senang-senang aja, duduk di sini kan senang ya Bu ya. Makanya saking senangnya Ibu baca doa tidur, senang banget. Di rumah nggak bisa tidur, di sini tidur, masya Allah. Kenapa? Bahagia. Jadi kalau umur seperti kita, ada hal yang memang perlu kita rubah. Perasaan kita yang cepat rapuh, hindari. Perasaan kita yang tidak bagus, hindari. Makanya pilih-pilih teman. Circle kita nih Bu, misalnya mohon maaf ya Bu, cuma contoh saja. Kita punya teman SD nih, circle SD, nih grup SMP gitu kan Bu, nih grup SMP, banyak banget ini grup, ada banyak grup. Yang satu ngeremes-remes hati kita nih, ini grup ya Allah nyakitin banget sih, tinggal. Ini lagi nih, grupnya ini nih, aduh ya Allah ada mantan di sini ya Allah. Namanya grup SMO, grup kuliah kan Bu, macam-macam kan. Terkadang mohon maaf ya Bu ya, Ibu wajahnya kan masih muda, kalaupun udah tua masih banyak yang naksir. Kalau ada mantan nih Bu, nih grup ada mantannya, suka ngegombalin kita, nggak beres, keluarin gitu. Karena perempuan itu punya sifat GR, GR-an, GR. Dipuji sedikit melambung gitu Bu. Bahkan ada nenek-nenek, seorang nenek punya cucu 2, itu meninggalkan keluarganya karena reuni Bu. Dia kembali ke mantannya. Kalau dulu ibu-ibu yang telepon ke saya, Bu Fathia suami saya selingkuh sama mantan. Sekarang Bu, bapak-bapak pun telepon ke saya.
karena istrinya ternyata jatuh cinta kembali dengan mantannya. Ngeri ibu, ngeri. Bahkan bapak itu sampai nangis-nangis, ya Allah saya nggak nyangka ternyata istri saya kok bisa melakukan itu. Jadi istrinya pakai jilbab bu, kadang-kadang dibuka jilbabnya dia bermake up, berdandan, terus dia selfie dikirim ke mantannya. Bayangkan era sekarang ini HP nih bu, ngeri ya bu. HP ini yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ibu deket-deketan sama suami kan tinggal ngomong aja ya, ini pakai WA. Bagaimana kalau kita besok makan di luar? Ini ada suami kita. Tinggal bilang aja, Pak besok makan di luar yuk, kan gitu ya. Anak kita di kamar kita WA, nak jangan lupa besok. Deket kan bu, satu rumah satu atap kita WA-an. Dulu omnya sakit, kita punya om atau tante, bibi sakit, kita langsung tengok kan bu, tengok gimana bi kondisinya. Sekarang karena ada gadget, didoakannya pakai gadget, pakai grup, semoga om lekas sembuh, amin 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 amin, sampai ke bawah bu. Doanya juga kopas ya. Kenapa? Tadi perasaan kita sudah tidak terlalu peka, tidak terlalu sensitif, padahal boleh silaturahim yang dianjurkan. Kalau mendatangkan mudarat atau nggak ada manfaatnya, circle-nya tinggalin. Pilih-pilih lah. Saya beberapa grup udah saya tinggalkan karena toksik bu, nggak bagus gitu. Saya delete. Saya bilang sama ketua gengnya, apa adminnya, maaf ya saya keluar. Kenapa? Oh dia menghina agama saya keluar. Oh iya saya izin lagi ya keluar, kenapa? Nggak ada manfaatnya, pakai jorok-jorok, saya keluar. Saya bilang usia sudah seperti saya udah nggak pantas untuk gabung di grup-grup seperti itu. Jadi umur kita ngapain bu, udah sibuk yang baik-baik aja ya, nambah amal gitu ya bu, ngobrol sama anak cucu, jalan-jalan, nah, itu enak aja bu, yang enak-enak aja. Jalan-jalannya juga mohon maaf yang bukan karena pamer, bukan karena mau apa ya bu ya, bukan gitu. Jalan-jalannya toh ibu melihat kebesaran Allah. Ibu pernah lihat pantai? Pernah gunung? Kalau ke pantai, kata Rasulullah apa bu? Celupkan satu jarimu ke dalam air lautan. Celupin satu jari aja bu, nggak usah banyak-banyak. Celupkan satu jari ke dalam air lautan, lihat berapa banyak air yang nempel di jarimu. Itulah dunia. Itu dunia yang kita kejar, itu dunia yang kita cari, cuma nempelin satu jari saja. Berapa banyak air yang nempel di jari, itulah dunia. Coba bayangkan, kita tidak bisa tidur mikirin dunia yang hanya setetes air saja. Air lautan itu adalah negeri akhirat. Kita lupakan tuh. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ibu tolong buka surat Al-Hadid. Takut salah nih bu ya. Nanti boleh tolong Neng, ada gak? Tolong dibacain ayatnya. Surat 57. Ya'lamu ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kesenangan yang palsu ibu. Dunia itu kesenangan yang palsu. Jadi kata Allah, Pak, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma permainan, main-main, senda gurau, perhiasan gitu.
Terus saling berbangga-bangga, saling memperbanyak harta. Ini Allah yang ngasih tahu sama kita ya Bu. Terus kita ngejar yang gitu tuh, yang main-main. Ibu kalau main ada selesainya nggak? Game over gitu ya Bu ya. Kita kalau main game over, selesai. Ada waktunya di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sebentar. Sebentar. Terus kita sudah dikasih kenikmatan sama Allah sampai detik ini, sampai seusia ini masih mau main-main gitu Mas. Janganlah, jangan main-main terus lah gitu. Tapi mikirin juga untuk bekal ke negeri akhirat, dan itu perlu menata emosi kita, perlu menata hati kita. Dunia itu nggak lama, makanya karena nggak lama, waktunya kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk amal, untuk bekal ke negeri akhirat. Aktivitasnya sama ya Bu, ngurus anak, ngurus suami, sama, kerja sama Bu, sama aktivitasnya. Yang berbeda apanya? Niatnya. Niatkan semuanya itu untuk negeri akhirat Bu. Duduk di sini, kalau ngasih makan anak cucu, ngelusnya itu beda. Cucu bunda, cucu jida atau apa gitu ya Bu ya. Itu ngelusnya beda, nyiumnya beda. Kenapa? Ada bobot di sana, bobot negeri akhirat gitu. Kalau kita bikin dunia, sayang Ibu. Amalnya sama Bu, amalnya sama, tetap masak, tapi niatnya ke negeri akhirat gitu. Masya Allah, anak-anak makan, bisa sholat, bisa sehat kan Bu. Maka itu yang sedang kita usahakan, yaitu hijrah syu'uriyah, hijrah perasaan. Perasaan kita yang cuek itu kita ganti dengan peduli. Perasaan yang main-main kita agak serius dikit. Kita dunia nih Bu, kata Allah kan dunia itu kan permainan. Untuk negara atau dunia yang main-main kita serius banget kan Bu, nyari uang serius gitu kan Bu, kita kerja serius, padahal dunia itu permainan. Negeri akhirat itu serius Bu, ada, tapi kita main-main. Sholatnya main-main, puasanya main-main, nutup auratnya main-main, mendidik anak main-main, padahal seharusnya itu ke negeri akhirat semua. Jadi keluar dari sini kita langsung luruskan niat kita untuk negeri akhirat. Diingat ya Bu, aktivitasnya sama. Ya tidur, ya makan gitu sama. Cuma isinya untuk ibadah begitu. Yang terakhir apa Bu? Yang terakhir adalah hijrah khuluqiyah. Apa hijrah khuluqiyah? Hijrah akhlak. Tadi yang pertama apa Bu? Ngetes sedikit, takut Ibu lupa. Yang pertama hijrah akidah atau i'tiqadiyah. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah atau hijrah akidah. Keyakinan kita kepada Allah harus sama-sama kita tingkatkan. Yang kedua apa Bu? Hijrah fikriyah, betul. Hijrah pemahaman, hijrah pemikiran. Kita ilmunya, wawasannya harus bertambah. Caranya bagaimana? Duduk di majelis ilmu, baca, dengar gitu ya Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang barusan kita bahas yaitu hijrah syu'uriyah. Hijrah perasaan, yang dulunya cuek ganti dengan peduli, yang dulunya main-main dengan negeri akhirat agak serius gitu. Karena justru negeri yang main-main adalah sekarang nih di dunia, main-main kata Allah. Cuma main-main saja, tapi kita serius. Yang harusnya serius kita malah main-main, kita ganti. Terakhir hijrah khuluqiyah. Apa hijrah khuluqiyah? Hijrah akhlak. Contoh ya Bu, katanya perempuan kalau nggak pakai contoh suka lupa. Ibu lihat saya misalnya minum lupa Bu pakai tangan kiri, gini. Iya kan dilarang sama Rasulullah makan dan minum pakai tangan kiri. Saya ganti nih Bu ke kanan. Ini hijrah khuluqiyah namanya. Ibu, kita pernah ke rumah temen, mencet bel, ting tong, belum dibukakan pintu, kita suka kreatif, mata kita langsung ngintip, teng teng teng. Dilarang tuh Bu, apa gunanya bel kalau mata masuk ke dalam? Iya nggak boleh, kita langsung mundur. Kenapa? Itu hijrah khuluqiyah itu.
Akhlak kita yang kurang bagus kita tinggalkan, namanya hijrah khuluqiyah. Dulu sama suami main gagah-gagahan kan Bu, wah kalau suami bilang udah sholat belum, ayah juga belum sholat, kayaknya enak berantem gitu, wah kayaknya seru. Sekarang loh kan suami mengingatkan yang baik-baik, tinggal bilang iya, udah sholat bun, udah sholat bun, iya mau sholat, selesai kan Bu. Tapi kita kan suka ayah juga belum sholat gitu kan Bu, enak banget gitu, kayaknya kalau berantem tuh enak gitu. Maka saya tertarik dengan Gus Baha, Masya Allah beliau ya, ketika istrinya bilang gini, ayah kalau saya marah tuh ayah lawan biar saya ada temennya, marah-marah gitu kan Bu, seru kan Bu, gitu ya Bu ya. Apa kata suaminya, kata Gus Bahar, justru kalau kamu lagi marah Allah nganter pahala buat saya. Kamu marah-marah saya dengerin saja, Allah lagi nganter pahala buat saya. Tapi kalau lagi harmonis, kita lagi baik-baik saja, saya harus nambah pahala, harus menambah amal soleh. Ibu pernah kesel nggak sama suami? Pernah. Sama anak? Sama anak pernah, sama suami pernah. Ibu tahu saat itu Allah lagi ngasih pahala sama kita, atau Allah sedang menggugurkan dosa kita. Capeknya saja nih Bu, pegel badan capek, Allah sedang menggugurkan dosa kita. Capek hati, capek pikiran, kecewa, semua rasa yang gak enak di dalam hati kita, sesungguhnya Allah sedang menggugurkan pahala. Allah lagi ngasih menggugurkan dosa, Allah lagi ngasih pahala buat kita. Tapi kadang-kadang kita nggak kuat kan Bu, padahal itu pahala, pahala, pahala. Kalau anak-anak lagi ya Allah, Masya Allah, saatnya ujian dari anak, kuatkan ya Allah, kuatkan. Anak belum selesai, suami lincah banget gak pulang-pulang, ya Allah kuatkan. Nanti suami gak ada masalah, anak gak ada masalah, mertua, tetangga, gitu kan Bu. Kita bilang gitu, ya Allah gak selesai-selesai, ya Allah kapan selesainya sih Allah, ya gak akan selesai. Kenapa? Karena hidup itu tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Jadi kalau diuji lagi, ya Allah, Allah lagi menggugurkan dosa, ya Allah kuatkan, kuatkan, kuatkan. Karena Allah paling tahu bagaimana mengantar pahala buat kita. Ada yang pahalanya lewat anak, ada yang pahalanya lewat suami, ada yang suami tidak ada tetapi dikasih amanah anak-anak yang luar biasa. Saya semalam baru baca berita seorang ayah punya anak, saya lupa 14 atau 16, anaknya hafal Quran semua. Ketika ditanya kok bapak bisa didik anak sebanyak ini, saya lupa ya Bu, 14 atau 16, anaknya hafal Quran semua. Apa katanya? Oh ini mimpi istri saya, karena istri saya pengen banget hafal Quran 30 juz, belum sempat hafal sudah dinikahi oleh ayahnya, oleh suaminya. Maka dia bilang sama suaminya, saya nggak sempat menghafal Quran karena menikah dengan bapak, saya ingin anak-anak saya hafal Al-Quran. Bu 16 kali Bu melahirkan Bu, kita anak 3 aja udah repotnya, Masya Allah, ini 16. Saya merasa ya Allah 7 itu belum ada apa-apanya dibandingkan dia yang belasan. Sabarnya, hebatnya kan begitu. Kalau kita melihat sosok orang yang lebih hebat dari sisi akhirat, boleh kok Bu cemburu, boleh cemburu dengan orang-orang yang untuk akhiratnya luar biasa. Kalau untuk urusan dunia tidak usah cemburu. Banyak jamaah bertanya begini, Bu Fatia, saya punya tetangga nggak pernah sholat, tetapi rumah tangganya harmonis, rezekinya berlimpah. Saya Bu Fatia jungkir balik tiap hari, sholat 5 waktu tambah duha, ya Allah cicilan belum lunas. Anak-anak saya dibilanginnya susah, kok bisa sih Bu, Allah adil gak ya? Coba saya bilang Allah maha adil. Ibu melihat dia dikasih kenikmatan dunia, kenikmatan dunia itu bisa dicari,
Kenikmatan akhirat ketika kita sholat 5 waktu itu rezeki ibu, saya bilang. Bisa sholat 5 waktu rezeki, bisa sedekah rezeki, bisa duduk di sini nih bu, rezeki bu. Rezeki tidak selamanya dalam bentuk materi. Punya teman-teman baik rezeki, bisa sholat malam rezeki, bisa baca Quran rezeki, itu rezeki semua. Kita terkadang ngiri dengan rezeki dalam bentuk materi, tapi kita tidak pernah ngiri dengan rezeki yang bentuknya bukan materi. Dipermudah melakukan amal soleh itu rezeki, saya bilang. Kita selalu ngiri dengan yang tadi, padahal dosa kan bu, kalau nggak sholat dosa, kenapa ngiri dengan orang berbuat dosa? Oh akhirnya, oh begitu ya bu. Bahkan ada jamaah saya minta waktu karena temannya mau murtad. Bu Fatihah tolong bu 5 menit aja, 5 menit aja. Saya bilang saya ada acara lagi, sebentar aja bu, 5 menit lagi, 5 menit saja, karena ini nyaris murtad. Akhirnya saya ketemu sama temannya, ngobrol sebentar, saya tanya, kenapa mbak? Bu, saya punya sepupu non muslim gitu. Bisnisnya lancar, rezekinya berkah, begitu ya bu ya. Terus saya muslim, saya menyembah Allah, saya punya masalah besar, Allah di mana gitu. Suami saya selingkuh, anak saya begini, bisnis saya hancur, Allah di mana gitu. Namanya orang kalau lagi marah kan kita dengerin dulu ya bu. Mak-mak tuh kalau udah marah ngeri. Udah selesai dia curhat, saya tanya, ibu ngaji? Ini baru sekarang ngaji. Ibu sholat? Kadang-kadang gitu. Ibu pernah baca Quran? Belum bisa baca Quran. Ibu pernah, saya tanya semuanya, saya balik lagi ya bu ya, saya balikin. Sampai akhirnya ketika ibu pernah ke masjid? Enggak. Bu, saya bilang, Allah nyari ibu. Ibu di mana? Bukan Allah ninggalin ibu, ibu yang ninggalin Allah, saya bilang. Ibu kemana? Di tempat orang sholat ibu gak ada, di tempat orang puasa ibu gak ada, di tempat orang ngaji ibu gak ada. Orang yang ngaji itu namanya disebut sama Allah, ibu gak ada, saya bilang. Di tempat orang sedekah ibu gak ada, ibu kemana? Allah nyari ibu. Nangis pula. Ibu dicari sama Allah, ibu gak ada. Ibu yang ninggalin Allah, bukan Allah yang ninggalin ibu. Langsung nangis dia. Memang begitu, Allah cari, Allah sayang sama ibu. Ibu gak pernah datang, gak pernah doa, gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Oh gitu, mulai nangis. Nangis, bulan depan ngaji lagi ya. Iya Bu Fatihah, dia bilang. Alhamdulillah bu, akhirnya dia ngaji setiap bulan bu. Datang lagi bu, saya sedang ngaji lagi, alhamdulillah. Saya bilang. Terus saya bilang belajar ini ya pakai jilbab. Iya bu, insya Allah. Artinya apa bu? Dia mulai hijrah, yang dulunya pengen ninggalin Allah, malah langsung berlari menghadap Allah. Itu hijrah betul. Kita yang sudah tahu betapa manfaat hijrah luar biasa, maka jangan pernah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tema hari ini kita keempat, mudah-mudahan tetap bisa kita laksanakan, karena diingat jatah kita di dunia mulai berkurang. Mudah-mudahan dengan jatah yang ada kita bisa menyediakan waktu dan kesempatan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, nggak terasa jam 11:04 Ibu. Boleh, jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada MC, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah guru kita yang telah memberikan dan tausiah kepada kita terkait tentang hijrah kita yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Sudah disebutkan beberapa tadi, ada 4. Untuk itu kami persilakan kepada ibu sekalian yang ingin bertanya pada guru kita, boleh dipersilakan terkait hal yang barusan saja disampaikan atau hal lain juga boleh. Dari ibu ada 1 atau 2 penanya, silakan ibu maju ke depan. Bu Ina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, gimana cara kita untuk mengurangi, kita kan perempuan suka gibah ya, gimana untuk mengurangi gibah? Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi dari sebelah kanan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muslimah. Yang ingin saya tanyakan tentang hukum berzina Ustaznya dan bagaimana dengan tetangga-tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja atau boleh satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Syuhada dari Keranggan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur, alhamdulillah bisa bertatap muka langsung. Biasanya saya nonton di YouTube. Saya adalah penggemar Masya Ibu. Allah, Masya Allah. Terus saya juga nanti jangan lupa meminta foto. Saya mau pamer sama anak saya bahwa ibu itu sering kasih materi, tapi anak saya tidak ngabarin gitu loh. Kasih materi di kantor, tapi dia nggak ngabarin. Padahal saya udah bilang, kalau ada ibu ini, tolong ibu dibilangin, tapi nggak pernah dikasih tahu gitu. Nah sekarang alhamdulillah saya bisa ketemu. Kalau ibu tidak keberatan, saya minta berkenan, nanti saya minta difoto. Kita foto bareng-bareng insya Allah. Terus yang saya mau tanyakan begini, kan anak saya apa nih tentang bank ya Bu, tidak berhubungan dengan hijrah. Jadi dia kalau setiap tahun itu selalu mendapat bingkisan dari bank yang kita sudah tahu gitu loh. Bingkisannya itu berupa kue gitu loh. Terus barang, yang mau saya tanyakan, bolehkah barang itu atau kue itu kita makan atau kue itu kita apakan gitu? Kalau kita buang jelas-jelas mubazir. Kalau kita kasih orang seandainya tidak boleh dimakan, haram, itu berarti kita kasih makan api dong ke orang gitu, api neraka ke orang. Jadi sebaiknya digimanakan Bu barang itu? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama terkait dengan ghibah. Apa arti ghibah? Ghibah itu artinya menceritakan keburukan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain yang apabila orang tersebut menjadi malu atau marah namanya ghibah. Kalau tidak membuat dia marah, tidak membuat dia malu, bukan ghibah. Contoh, saya misalnya menceritakan ibu-ibu, ibu-ibu di Sunda Kelapa itu menceritakan keburukan orang lain yang apabila dia mendengar dia merasa malu atau marah. Malu atau marah, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau ibu-ibu itu solehah banget, nggak ada yang marah kan? Siapa yang bilang saya solehah? Kan enggak gitu ya, itu yang pertama. Terus bagaimana kita ghibah tiap hari? Tergantung niatnya apa, karena ada ghibah yang dibolehkan. Ibu langsung senang, ya Allah akhirnya ada ghibah yang dibolehkan juga. Ghibah itu hukumnya dilarang. Terus yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan ada 4. Yang pertama niatnya mau konsultasi boleh. Dok, suami saya begini. Kalau suami dengar dia mungkin marah atau malu. Tetapi karena niatnya konsultasi, maka boleh. Yang kedua mencari solusi. Bu Fatia, saya punya masalah sama teman saya, tapi nggak perlu sebut nama. Saya punya masalah, dia ngutang Bu, terus nggak bayar-bayar misalnya. Solusinya bagaimana ya Bu? Itu boleh. Jadi kalau niatnya konsultasi, niatnya mencari solusi, boleh. Yang ketiga, niatnya untuk menyelamatkan. Nah ini, untuk menyelamatkan orang lain, boleh. Nah,
jangan berteman sama fulan, jangan berteman sama fulanah ya nak, perilakunya kurang bagus. Karena niat kita untuk menyelamatkan anak kita, menyelamatkan teman kita, maka itu dibolehkan. Dengan catatan niatnya memang untuk menyelamatkan. Jangan ditambah-tambah masalahnya dulu ya nak ya, dulu tuh, nah kan itu perempuan suka nambah-nambah tuh, nggak usah. Niat kita memang untuk menyelamatkan seseorang maka dibolehkan. Terus yang keempat apa? Membicarakan keburukan orang yang sudah terang-terangan dengan dosanya dan dia bangga. Ibu pernah nggak lihat orang berbuat dosa terus dia bangga? Oh saya biasa minum 3 botol. Bangga kan bu dia? Dosa kan bu minum? Atau dia cerita, kemarin saya selingkuh loh sama Pak ini, ih keren banget, dosa nggak bu? Terus dia bangga. Kalau kita ceritakan kita nggak dosa karena dia sudah memproklamirkan. Contoh misalnya ada orang goyang martil, goyang kecengklak misalnya bu. Dan dia bangga, ih aku nggak nyangka loh kalau goyang kecengklakku bisa menghipnotis misalnya. Dia sudah terang-terangan memproklamirkan. Terus kita sebut dia nggak dosa begitu. Selebihnya ya maka kita istighfar. Yang kedua apa? Yang kedua mayakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas gitu. Enggak pantas orang seperti saya membicarakan keburukannya. Mayakunu lana di surat An-Nur ada bu. Mayakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas saya membicarakan keburukannya. Terus yang ketiga apa bu? Yang ketiga selesai membicarakan dia, kita tahu ini dosa, maka kita puji dia. Memang sih dia orangnya genit ya gitu, tapi dermawan banget, puji bu. Ditutup dengan pujian kepada dia. Kalau belum, udah tinggalkan. Tapi kalau sudah terjadi, maka kita istighfar dan puji nama orang itu. Padahal kita belum ngomongin ya bu, langsung kita hapus dengan memuji dia. Kalau nggak sempet ya Allah tadi lupa tidak menutup dengan memuji dia, maka sedekah atas nama dia. Pahalanya buat yang kita ngomongin tadi gitu, yang kita bicarakan. Itu sedikit solusinya insya Allah. Terus bagaimana dengan pertanyaan kedua? Kedua tadi apa ya? Kok jadi lupa? Hah? Berzina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Zina itu hukumnya dosa besar. Dalam agama kita orang yang berzina itu dicambuk 100 kali jika belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati. Kenapa? Oh karena dia sudah memporak-porandakan rumah tangga orang lain. Tetapi karena negara kita bukan negara Islam, maka kalau kita merajam atau mencambuk kita kena delik gitu kan. Terus bagaimana kita minta mereka yang berzina untuk melakukan taubatan nasuha? Apa taubatan nasuha? Taubat dengan sebenar-benarnya. Syaratnya apa? Ada 3 syaratnya. Pertama, dia harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah begini, dan seterusnya. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Ya Allah, hamba menyesal, ya Allah, pernah begini, dan seterusnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berjanji untuk tidak mengerjakan lagi, maka insya Allah taubatnya diterima. Ciri-cirinya bagaimana? Ketika dia berubah, ketika dia menambah amal solehnya, maka insya Allah itu adalah taubatan nasuha. Tetangganya bagaimana? Kalau tetangganya mensupport perzinahan itu berdosa. Tapi kalau tetangganya sudah menegurnya, oh dia gugur dosanya, maka dosa tersebut ditimpakan kepada pelaku. Yang menjadi masalah kalau semuanya diam, ada pembiaran di situ, biarin nggak apa-apa, orang cinta sama cinta kok. Oh itu bahaya itu. Ibu kalau punya anak perawan
Bu, jangan permisif, jangan apa-apa boleh. Bu, saya pulang jam 12 ya, subuh juga nggak apa-apa. Nah itu bahaya tuh begitu. Ketat nggak apa-apa Bu, lebih ketat lagi nggak apa-apa. Nanti manfaatnya kapan? Manfaatnya ketika kita sudah menikah dan suami akan bangga punya anak, punya istri. Masya Allah, nggak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bangga sekali dia Bu. Berbeda kalau dia cerita, aku pernah begini, aku pernah gitu. Suaminya nggak bangga. Apa bedanya dengan perempuan yang di luar sana, kan begitu. Maka perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah menyebutnya apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Bima hafidhallah, karena Allah menjaganya. Kita kan pengen banget ya Bu dijaga sama Allah. Kita jaga kehormatan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua yang duduk di sini. Amin. Terus bagaimana dengan bank ini, masalah yang tarik ulur ya Bu? Tarik ulur maksudnya berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan haram, semua yang berkaitan dengan bank konvensional haram, kecuali kalau bank syariah gitu. Jadi memang bunga yang berkaitan dengan bunga kan haram Bu, riba itu haram gitu. Kecuali kalau bank syariah. Nah akadnya waktu dia ngasih apa? Mohon maaf, misalnya kita punya tabungan besar, ada namanya misalnya ya Bu, saya nggak sebutkan banknya, takut di endorse, nggak di endorse ya Bu. Ada priority, bank ini prioritas gitu. Kalau misalnya naroknya tabungannya 1 M gitu di bank tersebut, maka dia mendapatkan prioritas. Kalau masuk ke bank nggak usah ngantri. Kalau tiap tahun ada bonus, kita masuk ke lounge, kalau di bandara tuh Bu ada lounge, kita bisa masuk gratis. Memang banyak prioritasnya, banyak fasilitasnya kalau kita menabungnya dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ada masing-masing bank itu ada apa ya istilahnya ya, nominal yang berbeda-beda ya Bu. Ada yang cuma 500 juta, ada yang 1 M, ada yang gitu. Nanti kalau sudah sampai dengan nominal yang sudah didapatkan, maka dia suka ngasih Bu. Qadarullah saya pun terkadang dapat Bu setiap tahun, tapi dari bank syariah. Jadi bank syariah tiap tahun dapat, kadang-kadang mukena, kadang-kadang Al-Quran, kadang-kadang gitu. Sebagai rasa terima kasih karena kita menjadi nasabah yang baik, tidak bermasalah, tabungan aktif, nggak harus banyak gitu. Nggak harus banyak tapi aktif Bu, setiap bulan ada transaksi ini itu. Jadi dia punya poin di situ, maka ketika dia memberikannya sebagai hadiah karena kita menjadi nasabah yang baik, nggak ada masalah gitu. Yang tidak boleh itu riswah. Riswah itu nyuap. Nah itu nggak boleh tuh. Ar-rashi wal murtasi finar. Yang disuap sama yang menyuap dan yang disuap sama gitu. Tapi kalau itu sebagai bentuk hadiah atau tadi ya Bu ya, karena misalnya dia priority atau prioritas, ya mungkin bentuknya hadiah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi dilihat gitu ya, akadnya atau pemberiannya itu dengan motivasi apa. Demikian Allah. Alhamdulillah nggak terasa setengah 12. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya nanti kita foto nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik buat saya, buat yang hadir di sini, dan Allah kuatkan ya Bu kita untuk berhijrah. Allah kuatkan, Allah mampukan, Allah ridhoi. Dan jika ada kesempurnaan itu milik Allah saja. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.